Wong Islam itu apapun ono Syiah, ono NU, ono Muhammadiyah, ono Wahabi, ono Idrisi, ono mau takoki pangeran tetep Allah, Nabi ini Nabi Muhammad. Mulane ning komunitas muslim dunia sing masalah Ahmadiyah tok, mergo ketambahan sih. Mirza Ghulam. Makanya Arab Saudi itu orang Syiah itu di Arab Saudi masih boleh haji. Tapi kalau orang Ahmadiyah enggak boleh karena orang Syiah pun masih Tuhannya Allah. Muhammad nabinya masih satu. Yang beda-beda agama itu hanya Katolik, Protestan, terus Anglikan itu memang benar-benar beda Tuhan. Kalau kita ini enggak, ya tentu kita beda politik, macam-macam. Tapi itu kan enggak prinsip. Yang prinsip dalam agama itu kan Tuhannya umat Islam siapa? Seluruh umat Islam. Oh. Makanya yang dikritik pisah-pisah itu hanya non-Muslim. Paham ya? Jadi kita ini bisa mau majasi dong, enggak hakikat majasi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada ayat NU, ayat Muhammadiyah sampai ikut titinan. Astagfirullah khairat. Oh jadi Muhammadiyah. Tapi nak mau NU senang jadi. No? Utu ila sabili rabbika senang bil hikmati wal mau'izatil. Makanya sampai jadi guyonan tuh ada orang NU, pemuda NU enggak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ditambahi taala kan enggak ada sunnah Rasul. Setelah itu ada pemuda Muhammadiyah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking mangkelnya tadi warahmatullahi kok ditambahi. Dia menyaingi warahmatullahi tanpa ta'ala. Itu hanya anekdot, tapi itu cerminan bahwa yang penting kita ini beda. Tapi akan selalu ada orang-orang alim yang biasa. Dulu dia pakai Mas Kumambang, guru Mbah Zubair. Mbah Zubair itu adanya Mbah Mun. Dulu alim-alimnya orang Gresik itu namanya Kiai Fakih Mas Kumambang. Itu beliau itu nggak mau kentongan. Kalau kentongan itu Nasrani. Soalnya dulu kan zaman ada ide adzan kan sahabat nausul kentong ya Rasulullah. Kata Nabi nanti mirip orang Nasrani. Api nanti mirip orang Majusi. Kalau trompet, wah mirip orang Yahudi. Pas ide itu ada sahabat lari-lari mimpi diajari adzan. Terus mimpinya sahabat tadi dipakai, no? Adzan Allahu Akbar tanpa kentongan, tanpa trompet. Tapi kiai alim di Indonesia wali songo pakai beduk, pakai kentong. Dan itu ditentang juga. Sebenarnya yang tentang itu tidak hanya Muhammadiyah, ada hanya Wahabi. Di internal orang-orang alim banyak yang tentang. Kiai Fakih termasuk yang tentang itu. Kiai Fakih itu Gresik tapi yang ikut jalan mana Kiai Fakih yang ke Tuban, dia paciran gitu. Jadi gak sing terkenal itu, sing Tanjung Kodok itu. Apa tuh istilah itu sing dia paciran terus yang terkenal, yang Tanjung Kodok. Kenapa Kiai Fakih? Buatan tamungannya Kiai maksudnya terkenal itu. Sedayu. Wah, senang perjalanan itu. Sampai dulu itu ketika bangun muda itu, Mbak Fadl itu yang beduk. Muridnya itu pinter masyhur, guyonane kiai-kiai. Jadi kantong dibungkus be, sini juga ada beras goni, goni sini lomba lari karung itu. Sekarang kiai ini teko, ayat dulu, tong, tapi suaranya rapat. Tong kita. Buatan bah, ini kemudian kalau bungkus goni, kelontok goni buatan duduk jadi yang dunia pesantren itu orang alim-alim sudah seperti itu walasan singkat cerita Kiai Fakih Mas Kumambang itu masyhur terus kata Mbah Sahal ngaji Mbah Zubair ngaji Kiai Fakih Mas Kumambang Kiai Fakih ngaji Mbah Mahfud Termas Mbah Mahfud Termas ngaji singaran ya anak tutol bin saya tapi bakar sinten satu. Nah, Mbah Mun ngaji Mbah Karim Nirboyo ngaji Mbah Hasyim Asy'ari ngaji Mbah Mahfud Termas. Jadi idenya itu di Mbah Mahfud Termas. Cuma ngajinya di Mekah, bukan di Termas. Yang Termas sekarang itu yang adiknya Mbah Mahfud. Jadi yang Duriya sana itu dia Badim Yati, bukan Mbah Mahfud. Nah itu murid-murid yang alim-alim itu beda-beda. Termasuk Mbah Hasyim mentoleransi, tapi kalau Mbah Fakih enggak. Mau tenan kentong. Dibantah mbek santrine. Mulai dhisik santri senan bantah. Mbah nek ana kentong ngomong krungu akan piye nek salat. Mbak Wali kadang butuh gaya aku Fakih mosok adzan kalah beken ndekne adzan kok Mas Kumambang wong sak Sedayu sak Gresik sak Lamongan krungu kabeh dadi kerawate Kiai Fakih tahu adzan sak kabupaten krungu mosok adzan kalah beken tong adzan nak speaker kan sak rong desa tok sak kabupaten mulane wong alim kudu kartu ngamuk bareng nek ngamuk ora keramat-keramat tapi baleni ora isbus bisa.
Lalu wong iku dono ngali. Ya ngali macam-macam, ya keramat itu macam-macam. Nah, kalau niku pada kula ya ana kentong. Dia bapak iki kentong. Ya tetep kentong. Kula nak takoki, sire kentong ku masakan. Sing kaya Nasrani iku iku apa jenenge? Kelontengan iku larang kok. Iku murah kok preng. Ora ono tadi. Lah iya sing ngirim Nasrani kan apa? Kaya kentong iku lonceng, iku preng. Padahal nek iki koyo sing nuduh iku mirip satpam iki ora mirip. Dico ora. Kan mirip satpam sing nuduh ana banjir ono. Umpama Nabi pirsa iku dipadakno wae satpam ora wae wong gereja. Entuk iku salah. Lho iya sampe jajal lho. Kowe Nabi kenal aku lama kira waro satu lagi ya. Tes wis. Padanane kentongku iku ambek gereja karo ambek wae gedhu satpam apa? Pos kamling. Iku mirip di. Pos kamling. Pos kamling ora mirip blas. Dek Paus Yohanes nek gone Italia takoki, ini mirip ndak dengan milik Anda? Ngono kok wesi larang terus wapi terus baik kentong kadang kebongkotan sing wis meh rayapen niku terus beda apa sama beda man cara kula ora setuju darani kita sih yo ngono barang elek kok geger tong sama ya supaya ra mirip Nasrani teman-teman nekang-kang nak mangan ya takon tong mangan sebenarnya gak mirip napa. Jadi dulu kiai yang beda bahasa yang pakai itu udah sering kecil-kecil kan. Ya cuma ada sekebablasan. Yang bahasa masyhur berarti Mbak Damanduri Sampang. Dia terkenal wali tapi ngawur cara syariat. Itu dia pakai kancing emas masyhur. Lama saya sarang kan syariat kan nggak seneng. Mbak jenengan wong lanang ngangge masak dosa. Dosa iku nak aku sing seneng emas. Iki masih sing seneng melok aku. Kita gaya syariat non syariat terus kacau. Jadi ya di sini mulai di sini kecil kan. Wah ya repot. Memang begitu kan. Nabi itu nggak boleh senang perempuan karena termasuk khasnya Nabi itu disenangi perempuan. Masyhur, sengidan Nabi Sayyidah Khadijah, sengidan kesemsem, kepengen dirabi Nabi Muhammad. Sofia itu anak rojo cantik, dia ikut perang bapaknya itu saking terkenal. Ono wong ganteng jenenge Muhammad. Dia kepengen romel orang, kepengen rompong bukan dekat. Terus bareng roh Nabi ganteng dongo yo kalah. Kau nak kalah ditawan jadi amat. Jadi gak bisa kamu mengatakan Nabi itu terbebas dari ujian perempuan. Nak seneng ya, tapi nak disengi. Ya saya kira Nabi Yusuf gak Zulaikha sing edan seneng Zulaikha dan Nabi Yusuf. Jadi kena warasatul anbiya, dia sing seneng kok ya. Tapi disenengi kok ora seneng ya. Oh masyhur itu. Tiba-tiba di gelang itu istri yang kesekian itu ada yang minta dinikah. Kau kepengen dunia ini manfaat. Mak gue kan enggak, udah boleh rondo, ngerayu terakhir kancang, jejak kiai ra berubah. Iku gak ana satu lambi, atau terakhir ngancam bareng. Gak belum tak wajah urip pemrak baru. Kalau orang mulai iku di Nabi, wong wedoke sing edan sempurna. Masyhur kayak Sunan Bonang senengane tirakat. Itikaf ben putri cempoe wedan nunggoni sak metune. Sunan ngejajal guys, sholat sikil sitok. Insya Allah orang minggu semua itu ada tekok ngenteni. Sikil sitok loh syaratnya. Sunan Bonang bekasi sikil sitok loh. Sitok kan? Gak tenang, sholat nggak sikil. Ini putri cempoe ngenteni, sangking kepingin dirapi. Saya kira iso. Ngomong waya udah boleh. Terakhir lewat ancaman mah. Lagi ngono rayuan. Iku ora satu ambiar, tapi tetap halal ya, tetap halal. Tapi aja mengklaim iku satu. Iya, berarti sing nganti ora dia iku do sopan. Nabi ku nyen menarik. Nabi Musa itu datang ke Nabi Syuaib. Namanya teko, aslinya rannya teko. Kemudian hasil membantu dua perempuan putri Nabi Syuaib. Bareng Nabi Musa ganteng langsung. Ya abadis takjir. Pak cah nom niku sewa. Inna khairu man istajarta qawiyul amin. Tapi Nabi Syuaib langsung paham. Nah, putrinya itu senang Nabi Musa. Terus ini uriduan ungki haka ikhdab natayya hata ini ala atajuroni thamaniya. Orang usah tak sewa sarabene kowe. Artinya Nabi Musa yang senang tak putrinya Nabi Syuaib senang. Jadi di antara ciri khas Nabi, wong wedok roh Nabi ku mesti senang. Nabi ku nate beat wong kafir sing termasuk Hindu sing nate ngunyah-ngunyah jantungnya Sayyid
Iku orang Nabi langsung iman itu. Baru dibiat Umar mau, alim mau, udah kue dia memang bisa jangkar nggak pernah boleh. Mengenai sih Nabi gak pernah mewakilkan biat perempuan sama Sayyidina Ali sendiri. Berdoa belum. Mengenai ini fakih kita berikhtilaf, lanang itu kumpul bi. Akhirnya istisna ilah di hajatin. Perkara itu. Tapi hajatin Nabi syariah gitu. Nah hajatem kan sabaniyah gitu. Jadi Nabi menarik. Hindun kurang gendol. Hindun itu pas perang Uhud itu sing nyewa Wahsy supaya mateni Sayyid Hamzah. Jadi Wahsy ketika Muslim cerita, aku marah kode Umar, kowe roh kowe liwat ngarep, tapi rata suduk lah enggak apa. Wong kontrake nek mergo Sayyid Hamzah itu diduga membunuh keluarganya Hindu. Diduga tapi. Padahal yang bunuh itu hakikatnya ada Umar, ada macam-macam. Walhasil akhirnya siapa itu? Hindun itu fokus nyewa budak dilatih. Kowe nak manah kidang Melayu kena tau, kena. Tahu ra kena, ra tahu. Aku wong peduli. Uripku kok baru kidang Melayu kowe kena. Kok meneh meruso. Jarake piro sekian kaos sekian. Wis pokoke walhasil sewa. Pas Sayyid Hamzah duel ya sebenarnya bukan karena siapa Wahsy hebat. Pokoknya pas Sayyid Hamzah duel dipanah gitu. Orang panas angin mangkuli Hindun masih punya. Nah Kila, Hindun itu menduga yang membunuh Handollah putranya itu siapa? Hamzah. Ketika Rasulullah itu Hindun melihat Nabi iman ketika Fatu Mekah di sofa itu di Gunung Sofa, Nabi nantikan kan di atas sofa. Ini pentingnya tarikh. Itu wajah Nabi gak mungkin. Mana dorofi wajihi alimah nahu laisa biwajhin kadzab. Orang lihat Nabi itu pasti yakin kalau dia itu pasti Nabi, tidak orang biasa. Saking tadi auranya. Mukmin. Barang mukmin PDPA diwakil orang gelem kudu Nabi dhewe. Mengenai Quran ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka Nabi sendiri yang apa? Membela. Allah yusyirikna billahi syai'a wa la yasrifna wa la yaslina wa la yaqtulna auladahunna. Ini mulai masalah. Ya do kowe tak biat ora oleh sirik, ora oleh maling, ora oleh nyolong, ora oleh mateni anak. Ora oleh mateni anak. Ketika mulai wala yaqtulna auladahunna, kalian perempuan enggak boleh membunuh anak kamu. Itu langsung usul. Ya Muhammad, itu tidak mungkin. Anak-anak kita mulai kecil kita rawat. Setelah besar kamu bunuh, iya. Kalau kita yang bunuh, tidak. Robbena hum sigoran wa qataltumuhum kibaran. Nak cilik tak rumah iyo, gede mbok pateni. Orang ngarah kene sing dia berkode itu. Alhamdulillah itu anaknya dia pas umur ABG puber besar umur 12 tahun dikon melok perang Badar delalah terbunuh. Info yang beredar yang bunuh itu Hamzah. Akhirnya memangkel dari mana ini Robbena hum sigoran wa qataltuhum kibaran. Sekali Nabi memang sempat, kemana ya jangan sempat jadi kurangku. Salahnya melok perang Jordan, tapi Nabi kan nggak tahu ngertikan sengah. Cara kue sing jadi Nabi, salahnya melok perang, sing ngomong. Tapi Nabi kan orang kue, malah kira jadi Nabi usaha aku. Nabi itu main cembak, main semuanya. Itu ada sahabat yang guyon di pinggir. Jadi semata ini aku jadi guyon. Niru saja jadi sudah cocokan, tapi kan harus kelima. Jadi Nabi main sempat buat dijawab. Tapi Hindun pun tidak mengurangkan imannya. Mereka dulu wajah Rasulullah SAW. Kayak imannya Khalid. Khalid bin Walid itu pertama iman itu gara-gara perang Uhud. Menang dia perang, tapi sempat wajah Nabi. Sudah pikirannya. Muhammad pun Nabi tenang. Aku gak bisa mengiri. Gak senang dia orang bisa. Makanya terus disebut qad na'lamu innahu la yahzunuka allati yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Saya itu tahu mat wong kafir itu nyusahno kowe, tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan. Karena kalau melihat wajah Nabi itu pasti mereka itu iman. Tapi manusia semua kan punya hitung-hitungan. Nah aku iman jadi Abu Lahab, biasa ketua aja anak. Dua lagi perkara misalnya bangsa hasad itu wis hasad min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Mereka iman, tapi setelah tabayyana lahum haknya yang benar mana itu mereka tahu. Tapi mereka punya perhitungan kalau iman kan jadi anak. Jadi yang mereka tidak mau. Tapi kamu jangan ngira bahwa orang kafir itu pernah membayangkan Muhammad bohong, enggak pernah. Mereka tahu Muhammad itu enggak pernah bohong. Makanya mereka bilang majarona alika kadiban. Saya tidak pernah Muhammad melihat kamu bohong. Tentu mereka manggilnya jangkar Muhammad. Tapi di hati mereka itu iman. Itu masyhur itu.
Sama nak ceritaan ini satu kejadian ya dan tambah iman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu baca Quran begini, kalau masih ingat ayat. Nabi baca Hamim Tanzilum Minar-Rahmanir-Rahim kitabun fussilat ayatul Quranan Arabiyyal liqaumi ya'lamun basyira wa nadhira itu dibaca terus sama Nabi. Itu ada Umayyah bin Khalaf, ada Walid, ada pokoknya dedengkot kafir. Nabi masih periode Mekah, Nabi masih lemah. Ketika Nabi baca itu di depan Ka'bah, di depan mereka. Fa'in a'radu faqul anzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adin wasam. Jika kalian menolak iman kepada saya, maka kamu akan saya peringatkan azab yang menimpa kaum Ad dan kaum. Iku Nabi langsung mulutnya ditutup ke umatnya. Ansyuduka billah birroh. Muhammad, saya minta sekali atas nama Allah dan kita ini masuk keluarga kamu. Jangan teruskan keinginan kamu menyiksa kita kayak zaman kaum Ad dan. Ya Musa kok dipasutna wedi. Tidak bareng mulai. Lho kok iso ngono piye? Muhammad itu nggak maksudnya aku mandi. Tapi ya tetap kafir. Ini menunjukkan Nabi memang figur yang unik. Makanya orang kafir itu nggak bisa tenanan musuhin Nabi kurang iso. Wong dene percaya nak iman. Cuma ini kan kepentingan politis tadi. Kalau saya iman, jadi anak apa? Anak dua. Makanya Allah ngendikan, saya tahu Muhammad orang kafir itu menyusahkan kamu. Innahu la yahzurukal ladzi yaqulun. Tapi fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat mereka tidak pernah mendustakan. Karena untuk orang dikatakan dusta itu kan nunggu reputasi masa lalu. Dan masa lalu Nabi Muhammad gak pernah dusta. Sehingga orang kafir pun ya mau tidak mau harus percaya. Contoh lagi Fir'aun. Fir'aun itu kalau ada masalah berat, dia tidak bisa menyelesaikan. Ya datang ke Musa. Musa, kapasitas Tuhanku tidak cukup untuk menghilangkan semua musibah ini tidak cukup. Lain kasyafta an-narisa lalu minan nalaka walanur silan nama akabani. Sudah ngomong pangeran namanya. Urusan ini gak cukup. Mesti kapasitasku gak cukup. Pangeran namanya kon apa? Pangeran. Ngakoni dan adene ra pangeran sejati ngakoni. Nabi Ibrahim, para meneh Namrud. Namrud itu lugu ning kursi singgasana ditonton wong akeh ngobong Ibrahim. Buar ngapis bulat-bulat didelok ben. Ngene kok dhuwur, sesuai gon strategis. Karena Nabi Ibrahim itu tenang-tenang ning jero geni. Ijek mangan kurma terus mau kipasan perkara runtusan dikasih Jibril besok. Bareng bar diobong kabeh Nabi Ibrahim kan mlaku parane Namrud. Piye aku kok rapopo kok selamat jare. Jawabe Namrud kudu sekolah gak ada tare. Nikmar rob buka. Pengiran tenan pengiran. Nah Namrud ngene nikmar rob. Pengiran asli. Maksudnya nikmar asli. Jos. Makanya saya mohon yang teman-teman saya di sini yang sedang jadi kiai, ora usah susah. Nak digedhengi wong fasik. Wong fasik gedeng kiai atine ora. Gak ono fasik sing dicecet-cecet. Misale maling gedeng kiai kan wong fasik gedeng kiai, tetep ning atine. Cung, jadi wong ben sofa mesti ngono ning atine. Wes gak mungkin ora tak jamin. Meskipun mauludin yulatu alal fitrah. Manusia itu fitrahnya pasti benar. Ono gak maling dicita-cita anak dadi maling mesti anu iku lho Pak Yai iku sing biasane musala. Senajan to ning muridé gedenge pol kiai. Tapi nak cita-citane itu saya iki maling kepen mantu santri apa mantu maling? Jawab ya. Santri. Makanya kebenaran itu pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika barang hak muncul pasti yang batil itu hilang. Maling pun, gendho pun, lonte pun mesti ngakui fungsi orang soleh. Nah, saya kira ulama sing detailnya tadi ini jarang, sing purun nerangno detail. Mungkin ulama banyak, sing kerson nerangno detail jarang. Kau yang mau masuk faktor ngaji undangan. Waktu nanti gue ngelom sing undang, jadi akhirnya ngaji tenanan deh bos. Nah, ulah kan apa ngelom sopo, undang negara ora jelas. Sing tak jawab ora jelas. Justru gue kelas gue ngaji. Dileng-eleng di ayat Allah apa nol? Allah tahu bahwa kamu Muhammad susah boleh komentar mereka, tapi hakikatnya fa innahum la yukadzibuna. Makanya Fir'aun akhirnya ya aman tuh annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israil. Saya tuh iman enggak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israil. Jadi ngerti, zaman ngerti. Makanya kenapa agama Islam itu ada di Eropa, di Amerika, di mana-mana. Karena percayalah, nurani mereka, akal mereka pasti lebih mudah menerima konsep Tuhan satu ketimbang Tuhan macam-macam. Mohon aja nanti. Nah, jadi kiai orang fase gedeng, percayalah mereka didik anaknya pun nggak ingin fase kayak dia. Cung Pak Yai, cung Bapak wis ngene tok Bapak wae, liyane ojo.
Sebetulnya kan kita diterima itu banyak sekali. Kiai ini segampang mutung. Kiai ini gampang mutung. Jadi nak kan coba Indonesia itu. Gak ada nabi di Indonesia. Wong Islam mulai minal masyriq ilal. Bapak ini sama Quran, anak melok ikro, sama Quran melok kiroati sama Quran. Atas bapak poso. Lah kok poso Pak? Biasanya poso. Isin Gus, anak wis poso iki cilik. Bukan anak melok TPG. Daerah pulau boten sing teng pas di Solo pancen pesantren. Daerah-daerah abangan gara TPG wis terus bapake do poso gedong anake. Bukan anake poso, melok TPG bapake urung melok poso. Lah niat, yo ora niat Gus pokoke poso ngono wae. Aku takut ini sah. Benar aja rasa. Soalnya serau sabuk ngono mbok fikih tapi itu niat ngene ya, soalnya tapi itu niat bar. Cuma kanggo santri wah banget nang kamangan yo. Sah. Wah angel tem. Kami karena agama ini agama fitrah, pasti kecenderungan manusia bela yang benar. Fitrah tawahil lati fataron nasa napa alaiha la tabdila napa li khalqillah. Jadi sing beda-beda itu non muslim. Nah wong Islam masih sawangane beda ning usuluddin tetap sama. Jadi ku pangerane Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilafim ing dalam oleh bedane alladzina kafaru fi ma ing perkara ya buduna kang nyembah sapa alladzina kafaru ing. Wa kana ana sapa alladzina kafaru usya'an iku pira-pira napa kelompok. Sira konteks pira-pira firqah fi dzalika ing dalam perkara adi. Kulo hisbin saben-saben kelompok. Minhum sangking alladzina kafaru bima kelan pendapat atau bima kelan pegangan latih ingkang ono ing lan sandinge ladina kafaru indahu menurut ladina kafaru iku farihina iku seneng kabeh. Semua kelompok merasa benar sendiri. Mereka bangga dengan pilihannya sendiri. Masruruna tegese seneng kabeh. Wong Islam ora ono sing pecah kan? Wong Islam itu apapun ono Syiah, ono NU, ono Muhammadiyah, ono Wahabi, ono Idrisi, ono. Buat takoki pangeran tetep Allah, Nabi ini Nabi Muhammad. Mulane ning komunitas muslim dunia sing masalah Muhammadiyah tok, mergo ketambahan sih. Mirza Ghulam. Makanya Arab Saudi itu orang Syiah itu di Arab Saudi masih boleh haji. Tapi kalau orang Ahmadiyah enggak boleh karena orang Syiah pun masih Tuhannya Allah. Muhammad nabinya masih satu. Yang beda-beda agama itu hanya Katolik, Protestan, terus Anglikan itu memang benar-benar beda Tuhan. Kalau kita ini enggak, ya tentu kita beda politik, macam-macam. Tapi itu kan enggak prinsip. Yang prinsip dalam agama itu kan Tuhannya umat Islam siapa? Seluruh umat Islam. Oh. Makanya yang dikritik pisah-pisah itu hanya non Muslim. Paham ya? Jadi kita ini pisah itu mau majasi dong, enggak hakikat majasi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada ayat NU, ayat Muhammadiyah sampai ikut titinan. Astagfirullah khairat. Oh jadi Muhammadiyah. Tapi nak